Pemirsa, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah tetap tenang dalam menghadapi dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ia juga menyebut sejauh ini tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Airlangga mengatakan beberapa negara barat tidak mau terlibat akan konflik yang terjadi di Timur Tengah serta menahan diri dan mengendalikan eskalasi. Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto saat menggelar konferensi pers tentang perkembangan perekonomian tanah air pada sore hari kemarin. Selain itu, Airlangga juga menegaskan kepercayaan investor terhadap ketahanan perekonomian Indonesia cukup baik di tengah gejolak pasar global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Airlangga mengungkapkan sasaran pertumbuhan ekonomi masih ditetapkan di kisaran 5% pada 2024 dan jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh 3,2%. Untuk hari Senin saja nilai rupiah eskalasi yang kemarin kita belum tahu, kita lihat relatif sudah ada beberapa statement dari negara-negara barat yang mengatakan tidak mau terlibat, dan negara tetangga di sekitar Israel baik Jordan, Mesir maupun Arab Saudi juga menekankan untuk deeskalasi. Dan Sekjen PBB juga sudah meminta semua pihak untuk menahan diri dan sedang berusaha untuk mengendalikan eskalasi situasi. Nah, sebelumnya Iran juga menyatakan masih menunggu statement dari PBB. Di para pemimpin relatif statementnya sama, hindari eskalasi. Dan juga potensi-potensi disrupsi yang kita lihat tentu yang terkait dengan logistik, supply chain, dan juga kepentingan di Selat Hormuz. Kita tahu kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan ekonomi kita yang 2024 5% diperkirakan 5,1%, dan sedangkan pertumbuhan global di tahun ini diperkirakan 3,2, jadi Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global, dan ekonomi global diperkirakan flatten tetap, sedangkan Indonesia 5,1 di tahun 2025, dan juga negara berkembang pun rata-rata emerging countries di 4,2. Dan pembahasan lebih komprehensif, pemirsa, kita bergabung dengan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eko Listianto. Pak Eko, selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang Mbak Valencia. Pak Eko, kalau dari prediksi dan analisa Anda dengan penguatan dolar terhadap rupiah ini, apakah masih akan terus terjadi atau bagaimana prediksi waktu dekatnya Pak? Ya, karena ini adalah imbas dari tensi geopolitik yang tinggi, terutama dari konflik Iran dengan Israel ya. Saya rasa memang depresiasi masih akan berlanjut ya, sambil nanti melihat begitu perkembangan situasi terbaru terkait konflik kedua negara ini. Begitu, kalau terus memanas ya spekulasi akan tetap terjadi begitu. Jadi memang ini situasi yang cukup rumit begitu, dan kalau kita lihat ya rupiah sudah melemah cukup dalam ya sebetulnya ya akibat dari adanya konflik ini begitu. Tapi ya saya yakin juga Bank Indonesia bersama pemerintah terus berusaha ya untuk menahan pelemahan lebih lanjut begitu. Walaupun memang ini faktor geopolitik itu sangat menentukan ya untuk bisa menstabilkan rupiah begitu. Pelemahan rupiah ini apakah faktornya sebagian besar adalah faktor eksternal terutama tensi geopolitik itu, atau ada faktor lain sebenarnya Pak Eko? Ya, sebetulnya tanpa konflik ini pun sebetulnya tren dari pelemahan rupiah sudah terjadi Mbak Valencia ya. Kita lihat katakanlah dari Februari Maret itu Bank Indonesia mengeluarkan hampir 4 miliar US dollar ya untuk menahan rupiah tidak tembus 16.000 begitu. Nah, tapi kemudian ada konflik ini dan kemudian momen di kita juga lagi lebaran, jadi akhirnya setelah lebaran tembus ya 16.000 begitu. Jadi ini memang dominannya lebih karena faktor eksternal, tetapi saya rasa ada kontribusi dari faktor internal, yaitu memang data-data yang mensupport untuk ekonomi tetap tumbuh positif ini sangat terbatas ya. Kalau kita lihat surplus neraca perdagangan kita juga semakin menipis, terus kemudian juga inflasi kita kecenderungannya juga naik ya, bahkan sebelum konflik ini kan kebutuhan harga ya beras dan lain-lain, kebutuhan barang-barang pokok masyarakat itu juga
cukup tinggi kenaikannya dan itu berimbas kepada daya beli mereka. Jadi memang dalam domestik juga ada persoalan, tapi kemudian tertimpa masalah lagi dengan konflik global yang lebih pelik ya sifatnya begitu. Pelemahan rupiah ini, apakah ada dampak langsungnya, Pak Eko, untuk masyarakat, untuk kehidupan sehari-hari masyarakat misalnya? Ya tentu saja ya kalau ini kemudian terus melemah rupiahnya, nah ini akan tertransmisikan kepada harga produk ya, terutama produk-produk mungkin pangan ya atau produk-produk yang konten impornya tinggi. Ini tentu nanti akan menghit kepada daya beli mereka begitu. Misalkan produk-produk elektronik, produk-produk industri itu biasanya kan memiliki konten impor ya. Kalau impornya tinggi itu ada resiko kenaikan harga begitu. Sehingga memang dalam jangka pendek saja ini saya rasa mungkin juga kalau tidak segera diantisipasi akan berdampak langsung kepada masyarakat begitu, Mbak. Jadi di tengah situasi yang seperti ini, masyarakat harus apa? Itu produsen energi begitu. Di tengah situasi yang seperti ini, pelemahan rupiah masih terjadi, masyarakat harus apa, Pak Eko? Ya pertama tentu saja karena ini ketidakpastiannya masih cukup tinggi, ya saya sarankan untuk ya dalam konteks berekonomi ya, atau katakanlah kalau masyarakat tabungannya tidak terlalu tinggi ya sebaiknya belanjanya lebih bijak ya, kira-kira begitu. Apalagi ini kan momen lebaran juga sudah usai, mungkin agak lebih rasional begitu ya, realistis. Ya penuhi dulu yang kebutuhan-kebutuhan pokok begitu ya, yang sifatnya tersier dan sekunder. Kalau itu bisa ditunda ya alangkah lebih baiknya begitu. Tapi kalau untuk masyarakat yang punya sih sebetulnya harus tetap belanja ya, karena belanja itu bisa mendorong perekonomian begitu. Cuma yang masyarakat menengah ke bawah, nah ini mungkin akan lebih selektif begitu di dalam mengalokasikan income-nya begitu. Saya rasa itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini ya. Di luar itu kita tetap harus bisa mengambil peluang dari situasi ketidakpastian ini, yaitu salah satunya adalah produk-produk yang bisa mensubstitusi produk impor. Nah ini sebaiknya lebih lebih banyak diproduksi oleh masyarakat begitu, dan mudah-mudahan dengan itu kita akan lebih punya ketahanan ekonomi yang lebih kuat begitu. Baik, jadi itu saran Anda untuk dua kategori atau golongan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini ya Pak Eko. Tapi kalau kita lihat kemarin pernyataan Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa ini bisa pertumbuhan ekonomi ditetapkan di kisaran sekitar 5%. Apakah ini masih masuk akal atau masih bisa dicapai di angka segitu? Tentu pemerintah pengennya masih tercapai ya target 5,2% di APBN ya. Tapi kalau dari hitung-hitungan kami sendiri sebetulnya tanpa konflik Iran-Israel ini pun mungkin kita akan sedikit di bawah 5% begitu. Kalau Indef memproyeksikan ekonomi kita tahun ini hanya akan tumbuh 4,8%. 4,8 ini dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini sebetulnya masih cukup bagus ya. Tapi memang tidak akan terakselerasi ya, mungkin akan sedikit lebih rendah ya dari target pemerintah begitu, karena kita tahu konflik ini belum berakhir ya, dan di luar itu juga tren dari perekonomian globalnya sendiri sebetulnya masih dalam konteks perlambatan begitu. Kalau menurut Anda Pak Eko, langkah apa yang paling tepat yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini untuk mengatasi soal pelemahan rupiah ini? Ya, kalau soal pelemahan rupiah ini sungguh pun memang garda terdepannya ada di Bank Sentral, ada di Bank Indonesia, tapi sebetulnya ini butuh koordinasi yang sangat intens dengan kebijakan fiskal ya. Karena dua-duanya harus bersinergi begitu. Mungkin yang ada di pasar, katakanlah untuk mengintervensi pasar adalah Bank Indonesia melalui cadangan devisa dan juga kebijakan-kebijakan lainnya, tapi kebijakan fiskal itu juga harus mencerminkan sisi optimismenya begitu. Misalkan harus ke depan itu semangat atau katakanlah narasi untuk mendorong belanja produktif itu harus lebih banyak disampaikan begitu dibandingkan anggaran-anggaran populis begitu. Karena kalau anggaran populis itu ya habis begitu saja begitu ya. Mungkin dampak ekonominya juga agak sulit diukur dalam jangka pendek ya. Tapi kalau sifatnya produktif ya, misalkan mendorong sektor industri yang barang impornya banyak, ini bagaimana men-shifting kepada dipenuhi dari barang domestik begitu ya, itu akan lebih punya memberikan semangat lah kira-kira gitu kepada para pelaku usaha begitu. Kalau sifatnya populis nanti ujung-ujungnya adalah pasar itu akan bereaksi negatif ya, karena seolah-olah ini tidak connect antara kebijakan moneter dengan fiskal gitu. Saya rasa ke depan harus lebih sinergi lagi begitu. Baik.
Jadi sudah ada saran untuk masyarakat dan juga ada saran untuk pemerintah supaya tidak mengambil kebijakan populis. Terima kasih Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.